Dalam ayat sebelumnya kita telah membahas ayat 229 sampai 232 yang mana mengingatkan kembali Allah menjelaskan tentang pembatasan tolak perceraian atau tolak itu yang bisa dirujuk hanya ada dua. Setelah itu fa'amsikuhunna bima'ruf atau ausarrihuhunna bima'ruf. Setelah dua kali menjatuhkan talak, pilihannya hanya dua, menahan, kembali rujuk dengan baik atau bercerai dengan baik, melepaskan ikatan pernikahan dengan baik, ma'ruf. Itu di dalam Islam tidak ada perceraian itu jelek. Perceraian itu juga termasuk solusi, sekalipun sesuatu yang dibenci Allah tapi halal, boleh. Kemudian selanjutnya kalau sudah talak tiga, jatuh ketiga orang mentalak istrinya, dia sudah tidak boleh kembali kepada istrinya, kecuali istrinya, mantan istrinya harus dinikahi dengan orang lain. Kecuali talaknya bain sughra, masih dalam masa iddah. Begitu masa iddahnya habis, misalnya talak 1, 2, yang seharusnya masa iddah itu bisa rujuk, ternyata tidak dirujuk, istri berhak untuk memilih apakah masih kembali pada suaminya ataukah dengan orang lain, tentu dengan akad atau pernikahan yang baru. Lalu di ayat yang ke-233 ini, jamaah rahimakumullah, Allah membicarakan tentang pasca perceraian antara suami dan istri. Jadi ayat ini masih sangat erat dengan ayat sebelumnya. Dalam hal ini, bila suami telah nyata mentalak istrinya dan habis pula masa iddah, berarti masing-masing telah bercerai, tidak tertarik satu sama lain, seolah-olah antara keduanya sama sekali tidak ada hubungan apapun. Namun jamaah rahimakumullah, masih ada yang merupakan tanggung jawab seorang bapak apabila yang ditalak istrinya itu memiliki anak. Anaknya masih kecil, belum sampai 2 tahun. Dia masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya selama penyusuan 2 tahun. Itulah Islam, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Baik, kita baca dulu secara global. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna khawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rada'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha, la tudar walidatun biwaladiha wala mauludun wala mauludun lahu biwaladihi wa alal warithi mithlu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Allahumma arhamna bil Quran. Saya bacakan arti secara global. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita kembali ke ayat. Allah mengawali dengan wal walidatu. Wal walidatu itu adalah merupakan isim fa'il. Isim fa'il yang berasal dari kata walada yalidu. Maknanya itu melahirkan. Di sini diterjemahkan ibu. Berarti sudah pas. Yang melahirkan itu hanya ibu. Kalau tidak ibu tidak bisa. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah itu yurdi'na. Yurdi'na ini termasuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu istimror, terus menerus. Yurdi'na asal katanya adalah ardo'a yurdi'u irdo'an. Maknanya menyusui. Menyusui. Wal walidatu, para ibu jamaah, para ibu yurdikna, karena terus hendaknya menyusui auladahunna. Aulad itu berasal dari walad. Aulad yang dimaksud dari yang dilahirkan, yakni anaknya. Hendaknya menyusui anaknya haulaini kamilaini, selama 2 tahun. Haulaini itu sama yang sering kita lihat, kalau 1 haul tahun, 1 tahun. Haulaini berarti 2 tahun. Haulaini kamilaini, hendaknya menyusukan anak-anaknya haulaini kamilain, selama 2 tahun penuh. Kemudian ada kata-kata liman aroda ayyutimmar rodo'ah, bagi siapa yang menginginkan, yang menghendaki untuk penyusuan secara sempurna. Jadi anak menyusu ibu itu sempurnanya adalah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selama 2 tahun. Nah, pertanyaan siapa yang dimaksud ibu ini? Yang dimaksud ibu di sini itu siapa? Nah, maka ayat ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ada wa itu berarti summa, kemudian. Ada rentetannya. Tapi ada yang menafsirkan ayat ini juga secara umum. Nanti kita jelaskan, jamaah rahimakumullah. Maka ibu-ibu yang dimaksud di sini adalah ibu-ibu yang sudah ditalak suaminya, dicerai suaminya, statusnya itu bukan masa iddah. Setelah masa iddah, masa menunggu sudah selesai, maka bain kubro namanya. Bainuna kubro atau bainuna sugro. Kalau sugro masa iddah masih 1-2 kemudian tidak dirujuk. Tapi kalau ini sudah talak 3 yang harus dinikahi orang lain. Dan syarat kemarin kita sampaikan, orang lain menikah itu tidak direkayasa. Harus betul-betul menikah dan sudah dikumpuli yang menikah itu. Dukhul namanya, sudah masuk kemaluan ke kemaluan. Itu syaratnya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini jamaah rahimakumullah bicara tentang hak seorang ibu yang melahirkan bayi untuk menyusuinya. Tapi posisinya sekali lagi sudah dicerai oleh suaminya. Kemudian yang jadi masalah di sini, persoalan di sini adalah mantan suami itu tetap wajib membayar mantan istrinya. Maksudnya karena ada anaknya itu. Tidak membiarkan begitu saja. Maka ada namanya haulaini kamilain, selama
2 tahun penuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tapi ada kemudian liman aroda ayyutimma rodoa, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Di bawah 2 tahun boleh kalau ada kesepakatan atau musyawarah. Jadi hitungannya 2 tahun itu 1 bulan kali 24, berarti 24 bulan anak itu menyusui. Dan itu masih ada kewajiban bapaknya, jamaah rahimakumullah. Misalnya jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tidak terjadi ke kita. Ada sepasang suami istri. Kemudian istri ini dicerai, punya anak, masih gendong anak, anaknya umur berapa bulan gitu misalnya. Maka tidak boleh cerai-cerai begitu saja. Suami masih punya kewajiban, itu di dalam Islam. Dan istri juga nggak boleh ngambek. Oh ini anak-anakmu juga sudah bawa sana, aku nggak mau menyusui. Itu nggak boleh juga dalam Islam. Maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu ayat khusus talak. Jadi perceraian itu tidak jelek di dalam Islam, enggak. Termasuk juga masuk dalam solusi dalam pernikahan. Kalau sudah tidak bisa dipertahankan, solusinya itu. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh dilepaskan begitu saja oleh sepasang suami istri. Tetapi kalau setelah 2 tahun, kalau mau diserahkan bapaknya, monggo. Ini sudah 2 tahun, sudah tak serahkan saja ke kamu. Kenapa jemaah rahimakumullah? Walaupun ada masalah cerai ataupun tidak masalah, persusuan sempurna itu 2 tahun. Tetap 2 tahun. Ada ulama memang mengatakan maksimal 3 tahun. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada. Tapi di sini jelaskan susu anak itu 2 tahun, kecuali asinya ada problem atau wanita karir misalnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, menyusui itu siapa yang biayai, kan begitu? Siapa yang biayai menyusui itu? Karena orang tua bapak ini masa terikat sama anaknya, bukan berarti membiayai ibunya, yang membiayai anaknya. Lah susu itu perlu biaya enggak? Perlu biaya enggak Pak, susu itu? Oh enggak perlu biaya, kan belikan susu formula, keliru. Kalau susu ndak dikasih gizi, ndak diminumi kacang hijau, ndak diminumi susu ini itu dan lain, ya nggak keluar teteknya. Bukan bapaknya aja yang boleh nyusu, anaknya juga. Jadi bapak ibu jamaah, dia punya kewajiban, perlu biaya. Siapa biayanya itu? Maka di sini dijelaskan wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas al mauludi anak lahu, bagi ayahnya punya kewajiban rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan pakaian, memberikan makan, nafkah, kemudian dengan cara yang baik. Ini Islam, Bapak Ibu Jemaah. Jadi walaupun bercerai tidak saling menjelekkan satu sama lain. Oh bapakmu dulu itu gini loh, gini-gini. Kata mamanya, kata bapaknya, mamamu dulu itu gini-gini. Ah itu nggak boleh dalam Islam. Itu bukan yaj'allahu makhraja, jalan keluar yang baik, bukan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dijelaskan dalam suatu ayat wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu dari kata arafa. Arafa itu kenal, tahu, memper maksudnya Jawa itu. Ngerti memper Pak? Mirip. Arafa tahu. Misalnya orang itu kerja direktur, gajinya 50 juta, ya kasih, jangan kasih 1 juta. Itu enggak mirip namanya. Harus lebih. Kalau kuli bangunan, istrinya juga nggak boleh nuntut yang lebih tinggi. Arafa itu maknanya jamaah mirip-mirip, tahu diri, jamaah rahimakumullah. Bisanya begini ya begini. Maka ayat ini dijelaskan Al-Baqarah yang kita kaji ini, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maka kemudian Allah menyatakan, Allah tidak membebankan diri seseorang kecuali menurut kesanggupannya, kecuali apa yang telah Allah berikan. Kemudian Allah mengatakan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kelak Allah memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi Islam luar biasa Pak Bu. Perceraian pun diatur sedemikian rupa. Tidak serta-merta tinggal kita aja sudah istrinya orang lain. Nggak boleh. Ini anakmu. Tidak ada namanya anak itu mantan anak. Tidak ada. Kalau istri boleh mantan istri. Tetapi harus baik. Maka ada kata-kata bil ma'ruf, dengan kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menjelaskan berikutnya, setelah kewajiban bapaknya memberikan nafkah termasuk pakaian di dalamnya dengan cara yang baik, Allah mengatakan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ini tadi, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Ini Islam. Kemudian ditegaskan lagi, la tudoro walidatun biwaladiha. Walidatun itu melahirkan, mu'annas bentuknya, yakni ibu maksudnya. La tudoro, janganlah dimudorotkan, disengsarakan, walidatun, seorang ibu, biwaladiha, karena anaknya. Jadi ibunya sudah dicerai, kemudian dia bawa anak, iki gara-gara bapakmu nak, aku kerja jadi buruh nyeboi ini dan lain sebagainya. Itu namanya ibu dimudorotkan anaknya. Siapa yang berdosa? Bapaknya. Itu Pak, bapaknya yang berdosa. Karena anak ini masih tanggungannya, seharusnya diberikan nafkah, diberi susu dengan bergizi tadi itu, belanja dan lain sebagainya, dibiarkan begitu saja. Kemana bapakmu juga tidak tahu, lele, ibumu sekarang. Itu namanya ibu dimudorotkan anaknya. Tidak boleh dalam Islam. Maka la tudoro walidatun biwaladiha. Kemudian dikembalikan wala mauludun lahu biwaladi. Dan juga janganlah anak yang dilahirkan itu memudorotkan bapaknya. Kebalikannya, anak juga, bapak juga tidak bisa dimudorotkan karena anaknya. Itu Islam Pak. Anak nggak ngerti apa-apa, maka ibunya nggak mau tahu, sudah nggak usah disusui, nggak usah susui, ini anak-anakmu. Nggak boleh begitu. Itu di dalam Islam rumah tangga nggak boleh begitu. Maka bapaknya juga tidak diboleh mudorotkan karena anaknya. Bapaknya memberikan nafkah, imbal baliknya ibunya yang sudah dicerai memberikan susu, memberikan makanan yang terbaik. Suatu penelitian, susu ASI itu tetap yang terbaik. Bahkan di barat sana, jamaah rahimakumullah, Amerika, pernah dilakukan penelitian yang namanya susu formula itu tetap susu untuk hewan, sapi. Susu ibu itu lebih murni, lebih steril. Maka 2 tahun itu sempurna, sempurnanya 2 tahun. Kemudian bapak ibunya nggak boleh dimudorotkan karena sebab mana? Wa alal warithi mithlu dzalik, dan atas warisnya mithlu dzalik, demikian juga memiliki kewajiban. Waris itu silsilahnya hubungan darah dengan nasab. Misal walaupun meninggal, si ibu ini tidak khawatir. Misalnya suaminya meninggal, karena ada rentetannya saudara dari bapaknya, saudara dari suami, dia juga harus memperhatikan yang telah terceraikan itu. Nggak boleh, misalnya ditinggal mati suaminya, itu kan cerai mati namanya, 4 bulan 10 hari baru boleh. Kecuali hamil, masa iddahnya melahirkan. Jadi pewarisnya itu jamaah rahimakumullah, saudara-saudaranya nggak boleh nggak memperhatikan mantan istrinya yang sudah meninggal misalnya, nggak boleh, berdosa juga. Kurang apa ya harus tahu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini di dalam Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini pembahasan tentang susu. Kemudian
Ulama lain sebagaimana saya katakan tadi memberikan penjelasan ayat ini sifatnya umum bagi wanita yang dicerai atau tidak, termasuk ditinggal suaminya ataupun yang lainnya. Normalnya penyusuan itu tetap lamanya 2 tahun semuanya. Nah, ini dijelaskan dalam surah Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadamulah kamu kembali. Jadi ini yang kita tekankan hanya penyusuan. Menyusui itu 2 tahun sempurnanya. Dalam ayat lain, jamaah rahimakumullah, saya bacakan artinya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Jadi di sini dijelaskan mengandung, menyapih berarti mengandung plus menyusui. Wa khamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, 30 bulan. Jadi mengandung, menyusui, termasuk itu menyapinya itu sampai 30 bulan. Karena kalau misalnya kelahiran paling muda dini itu jamaah rahim 6 bulan. Kalau 6 bulan lahir, ada yang mengatakan prematur, berarti masih 24 bulan. Tetap menyusuinya juga 2 tahun. Kalau 9 berarti tinggal ngurangi saja. Hamil menyusui itu 30, 9 berarti 9, kalau 30 bulan 21, mirip juga. Jadi ini menjelaskan paling tidak itu 6 tahun. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya ada yang namanya sepersusuan, saudara. Ada yang tahu apa saudara sepersusuan itu? Ada yang namanya saudara sepersusuan bisa menjadi mahram, haram untuk dinikah. Misalnya seorang ibu masih bisa menyusui, melahirkan misalnya, susunya kan masih deras. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada anak orang disusukan yang umurnya di bawah 2 tahun, maka itu namanya saudara sepersusuan. Laki misalnya perempuan, dia punya anak menjadi mahram. Nanti kalau sudah gede, tidak boleh itu menikah. Jadi ibu-ibu menyusui jangan sembarangan. Ayat ini juga menafikan jamaah rahimakum bahwasanya suami itu boleh nyusu istrinya dan tidak pernah menjadi mahram. Tadi kadang suami istri minum susu istrinya, nanti mahram, nggak ada, karena sudah di atas 2 tahun. Maka ulama kita menjelaskan yang namanya saudara sepersusuan itu umurnya maksimal 2 tahun, kemudian jamaah dan menyusu langsung dari ibu itu. Dia nyusu umurnya nggak sampai 2 tahun atau 2 tahun maksimal sampai kenyang. Kalau cuma 1, 2 itu belum terhitung. Ulama fikih mengatakan ngentot itu belum sampai kenyang, bahkan dijelaskan di situ 5 kali ngempot. Apa ngempot itu? Netek. Itu baru dikatakan saudara sepersusuan. 5 kali kenyang, tidak putus-putus. Maka jamaah rahimakumullah, saya kutipkan tafsir Ibnu Katsir. Masih bahasa Arab, masih gundul. Di situ dijelaskan hadza irsyadun minallahi ta'ala lil walidati ayyurdina auladahunna kamalar radha'ah wa hiya sanatani fala itibar bir radha'ah ba'da dzalik
Walihada qala liman arada ayyutimma rodoa. Beliau menjelaskan ayat ini adalah merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala terhadap ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya secara penuh selama 2 tahun. Wa yasanatani fala itibar bir rodoa ba'da dzalika. Nah, setelah itu tidak ada. Setelah 2 tahun tidak dikatakan mahram. Qala liman arada ayyutimma rodoa. Nah, di sini dijelaskan, enggak ada redaksi yang lain. Di sini jamaah rahimakumullah. Redaksi yang lain dia mengatakan wa dhahaba aktsarul a'imma ila annahu la yukharrimu minar rodoa ila ma kana dunal khaulain fala wirtado al mauludu wa umruhu fawaqahuma lam yahrum. Itu jelas ini hanya tidak tercantum. Yang tidak tercantum ini redaksinya wa dhahaba aktsarul a'immah, di situ tidak tertulis. Nah, ini pendapat hampir mayoritas imam. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, ini saya tulis di sini. Selanjutnya bab hadis mengatakan penyusuan yang tidak menjadikan mahram pada diri seorang anak kecuali bila usianya di bawah 2 tahun. Jadi di atas 2 tahun tidak dikatakan sepersusuan. Tidak saudara sepersusuan, bukan mahram. Apa? Tidak namanya mahram. Haddatsana Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Qutaibah. Sanad ini adalah sampai Rasulullah, berita terakhir dari Ummi Salamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukharrimu minar rodoi illa ma fataqal am'ai fitayyi wa kana qoblal fitom. Kata Rasulullah, persusuan tidak menjadikan mahram kecuali susuan yang dilakukan langsung pada tetek lagi mengenyangkan perut. Nah, mengenyangkan perut, kalau sekali saja nggak masuk, kata ulama fikih. Pas haus-hausnya diminumkan, ibu, kalau cuma sekali 2 kali, batasannya 5 kali kenyang. Itu tidak menjadikan mahram, kecuali sudah 5 kali. Terjadi sebelum masa penyapian. Kemudian Rasul menyatakan la yukharrimu minar rodoi illa ma kana fil khaulaini. Tiada yang menjadikan mahram karena persusuan kecuali yang dilakukan sebelum usia 2 tahun. Ini Bapak Ibu harus jelas. Dan menyusu pada siapa, misalnya air asinya bermasalah, itu harus dilihat supaya besarnya nanti tahu. Dan juga menyusu juga ada aturan dalam Islam. Susunya sehat, ibunya juga cerdas, jangan sembarangan. Orang tidak tahu asal usulnya disuruh nyusukan. Orang gila misalnya nggak jelas, itu pun nggak boleh. Ini Islam, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menurut kami, kata beliau, hadis ini diriwayatkan pula Imam Malik dalam kitab Muwatta dari Saur ibnu Yazid dari Ibnu Abbas secara marfu. Imam Darwarti meriwayatkannya pula dari Saur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang dalam riwayatkan ditambahkan seperti berikut, wa ma kana ba'dal haulaini falaisa bisyai. Dan persusuan yang terjadi sesudah usia 2 tahun tidak mempunyai pengaruh apapun. Ini memperjelas. Riwayat ini lebih sahih. Kemudian Abu Daud atau yang lainnya meriwayatkan melalui Jabir la rodo'a ba'da fisol wala yutma ba'da ikhtilam. Tiada penyusuan lagi sesudah masa penyapian dan tiada status yatim sesudah usia balik. Itu sama perumpamaannya. Kemudian jemaah rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada penjelasan. Pernah Aisyah ibunda Aisyah istri Rasulullah SAW memberikan susu kepada anak-anak. Itu menurut beberapa ulama adalah khusus, ada namanya di situ disebutkan, saya lupa. Kemudian hujah yang dipegang oleh jumhur ulama, maka di sini jelaskan mereka terdiri atas para imam yang 4, ulama ahli fikih dan
yang 7 orang para sesepuh sahabat dan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Aisyah radhiyallahu taala anha ialah sebuah hadis yang ditetapkan di dalam kitab Shahihain dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, undurna min ikhwanikunna fa innama radha'atu minal maja'ah. Perhatikan oleh kalian kaum wanita, siapakah saudara-saudara kalian, karena sesungguhnya persusuan itu hanyalah karena kelaparan. Dikata Rasulullah SAW. Jadi ada riwayat dari Aisyah itu, beliau memberikan susunya, diberikan pada anak-anaknya yang khusus, ada jamaah. Tapi itu kata beberapa ulama termasuk ahli tafsir ada kata menyatakan itu kekhususan yang diberikan, tidak masuk. Yang dalam masuk catatan itu adalah 2 tahun ke bawah, itu namanya saudara sepersusuan dan bisa menjadi mahram. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan lagi ayat berikutnya, fa in arada fisolan antara minhuma wa tasarurim fala junaha alaihima. Itu tadi persusuan kalau mau, maka di sini dijelaskan, maka jika menghendaki, aroda itu menunjukkan 2, ada alif. Maka jika menghendaki, menginginkan keduanya fisolan menyape antarodin dengan dasar ridho minhuma dari keduanya watasawurim fala junaha alaihima, dan dimusyawarahkan itu boleh kurang dari 2 tahun, sudah dimusyawarahkan antara pasangan suami istri, itu kata Allah tidak berdosa atas keduanya, tapi penyusuan sempurna tetap 2 tahun. Wa in aradtum antastardiu auladakum, dan jika kalian menghendaki antastardiu untuk menyusukan anakmu, auladakum anak-anak kalian, maksudnya menyusukan kepada orang lain, fala junaha tidak ada dosa atas kalian, idza salamtum apabila kamu menyerahkan ma'ataitum bil ma'ruf, upah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Misalnya istrinya bermasalah, disusukan pada orang lain, itu boleh. Dan kita boleh memberikan upah kepada orang yang menyusui itu dengan cara yang baik. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah menutupnya ayat ini dengan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini mengingatkan kita, takwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'malunya, terhadap apa yang kalian lakukan, basyir, maha mengetahui. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang kewajiban seorang ayah, sekalipun dia sudah bercerai dengan istrinya, masih ada kewajiban kalau ada tanggungan yang kita sebutkan tadi. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Jatuh talak enggak? Sudah ditalak? Sesudah talak, cekcok, jatuhkan talak, harus dibedakan. Kalau dia masih dalam masa iddah, tetap dia istrinya, Pak. Oh, panjang ya. Nah, ini berdosa bapaknya, nggak boleh. Solusinya ya tetap bapaknya itu yang punya kewajiban. Makanya di sini la tudoro walidat wala mauludul lahu biwaladi, la tudoro walidatum biwaladiha. Lah kalau terlepas bapaknya nggak ada yang satu, wa alal warithi mithlu dzalik, yang saudara-saudaranya harus mau tahu dengan itu. Iya, saudara-saudaranya, ini anakmu, hasil karyamu. Wah, anak itu nasabnya bapak. Tidak bisa, bapak harus bertanggung jawab. Tapi solusinya gimana? Solusinya antara lain ini, di mediasi itu saudara-saudara. Makanya wa alal warithi mithlu dzalik. Waris juga punya kewajiban memperhatikan itu. Maka sampai misalnya meninggal bukan karena cerai ya. Meninggal itu kan kalau ditinggal mati biasa 4 bulan 10 hari, 130 hari. Tapi kalau
ditinggal mati, hamil, masa iddahnya sampai melahirkan, itu beda. Tidak khawatir ibu itu, karena masih ada ahli waris yang lain memperhatikan itu. Kalau enggak berdosa semua. Harus diperhatikan, ini anakmu masih darah dagingmu, kasih tahu. Enggak bisa bawa ke pengadilan, tetap kalah dia. Ya biasanya ngilang Pak, Bapak itu enggak bertanggung jawab. Biasanya kalau ngilang raib itu berarti enggak ngerti Islam. Islam nggak begitu. Islam perceraian itu walaupun dia dibenci Allah itu solusi Pak. Dan untuk apa ribut terus di dalam rumah tangga? Hari-hari kasih makan ikan asin terus misalnya ini dan lain sebagainya. Gajinya sedikit minta daging ya nggak bisa. Maka tadi itu patokannya wa alal mauludillah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dia yang memberikan rezekinya, pakaian, termasuk apa makanannya secara ma'ruf sampai 2 tahun Pak, Bu. Ini Islam. Jadi kalau sudah perceraian, yang terjadi di masyarakat itu beda. Anakmu, anakku sudah. Nah, ini yang nggak boleh. Maka bapak juga tidak boleh menjelekkan ibunya, ibu tidak boleh menjelekkan bapaknya. Karena memang sesuatu terjadi, nak, ya kasih penjelasan. Nanti anaknya setelah akil balik besar marah. Ini saya cerita di kampung kami Pak, betul terjadi. Bawakan parang bapaknya itu. Kelahi akhirnya. Tapi akhirnya tidak sampai pertumpahan darah. Ya akhirnya sadar juga. Sejak kecil ditinggal gitu kasusnya. Tapi tidak diceritakan perceraiannya itu karena apa. Seharusnya yang baik tadi itu. Maka ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja surat At-Thalaq itu ayat tolak masalah talak itu. Cara yang baik. Karena sudah tidak ada kecocokan jelaskan. Tapi itu bapakmu baik aja, tidak ada ini. Jangan menghasut dan lain sebagainya. Inilah Islam Pak. Semua terkena beban kewajiban. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, baik untuk mengundang rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.